Halo semuanya, selamat datang di ibadah SCC Youth. Jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah SCC Youth setiap hari Minggu jam 10 pagi. Bila ingin memberikan persembahan, bisa melalui nomor rekening di bawah ini. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Selamat beribadah. Shalom SCC, mari sama-sama kita bersuka cita, bersorak-sorai dalam Tuhan. Haleluya. Ada satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama dengan segenap hatimu tinggikan namanya. Haleluya. Come on. Jesus. Sama-sama katakan satu nama. Satu nama yang berkuasa, Yesus kau Raja mulia. Ada yang bisa sama seperti Dia, mulia dan berkuasa selamanya. Tak terbatas kuasanya bagi kita. Kaulah Raja yang berkuasa, Kau dipuja selamanya. Dahsyat ajaib perbuatanmu, ku mau bersorak bagimu. Dan berkuasa Tuhan, tidak ada nama lain yang sedahsyat Engkau. Sama-sama katakan satu nama. Satu nama yang berkuasa, Yesus kau Raja mulia. Tak akan ada yang bisa sama seperti Dia, yang berkuasa selamanya. Tak terbatas kuasanya bagi kita. Kaulah Raja yang berkuasa, Kau dipuja selamanya. Dahsyat ajaib perbuatanmu, ku mau bersorak bagimu. Kaulah Raja yang berkuasa, Kau dipuja selamanya. Dahsyat ajaib perbuatanmu, ku mau bersorak bagimu. Bagi kami Tuhan, Engkau berkuasa selamanya. Haleluya. Glory. Sama-sama katakan Kaulah Raja. Kaulah Raja yang berkuasa, Kau dipuja selamanya. Dahsyat ajaib perbuatanmu, ku mau bersorak bagimu. Kaulah Raja yang berkuasa, Kau dipuja selamanya. Dahsyat ajaib perbuatanmu, ku mau bersorak bagimu. Kaulah Raja yang berkuasa, Kau dipuja selamanya. Dahsyat ajaib perbuatanmu, ku mau bersorak bagimu. Tinggikan namamu. Ajaib perbuatanmu. Serukan namamu. Kau dahsyat bagiku. Haleluya. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Amin. Engkau luar biasa bagi kami. Kami katakan kami kaku menghormat akan Engkau.
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ini pernyataan hati kami. Engkau sungguh indah bagi kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjub, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada
layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Raja segala raja di atas segalanya. Kami menyembah dan kami meninggikan Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. Dan biar Engkau terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Roh-Mu terus bekerja dalam setiap ibadah kami hari ini. Dan biar Engkau siapkan hati kami. Dan hati kami siap untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, hari ini kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya beri judul Jalan Hidup Orang Benar. Mari kita baca bersama-sama di Mazmur 1 ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jelas firman Tuhan katakan, Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan hidup orang fasik menuju pada kebinasaan. Firman Tuhan beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Berarti Tuhan memiliki suatu rencana. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kehidupan. Bahwa kejadian kita ini dahsyat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita, waktu kita masih muda, kita harus membawa hidup kita sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sesuai dengan rancangan-rancangannya Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan kita keluar dari apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, hari ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai orang yang benar. Ayat pertama katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang pertama sih katakan kita berbahagia kalau hidup kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu seperti apa sih? Kita harus tahu orang fasik seperti apa, supaya setiap kita bisa mengkoreksi diri kita. Apakah kita masuk dalam golongan orang fasik ataukah kita masuk dalam golongan orang-orang yang benar. Oleh sebab itu, kita harus belajar apa orang-orang fasik, ciri-cirinya.
Orang-orang fasik memiliki beberapa hal yang menonjol dalam kehidupannya. Yang pertama, dia itu sombong, merasa dirinya itu paling benar, padahal belum tentu dia melakukan. Dan apa yang dia tahu, apa yang dia pernah ngerti, belum tentu dia melakukannya. Yang kedua, suka mencela. Pada waktu dia tahu akan suatu kebenaran, akan suatu firman, tapi dia seringkali mengata-ngatai orang, menghakimi orang, dan belum tentu dia mempraktekannya. Padahal firman Tuhan, kita harus tinggal di dalam kasih dan mempraktekannya. Suka mencibir, mengolok-olok, melihat apa yang mereka lihat menurut hati mereka sendiri. Yang ketiga, itu tinggi hati. Tinggi hati mirip dengan sombong, tapi dikatakan tinggi hati telah berjalan menurut kebenaran dirinya sendiri. Karena saking pinternya, dia berjalan menurut dirinya sendiri. Apa yang lakukannya, itulah yang paling benar. Orang lain tidak benar, orang lain yang salah. Seringkali melakukan hal seperti itu. Makanya sulit sekali kita berhadapan dengan orang-orang yang tinggi hati. Keempat, memiliki dengki dan iri hati. Orang-orang ini seringkali tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Dia memiliki juga sikap yang kejam. Orang fasik mudah berlaku kejam terhadap sesamanya. Karena itu wajar jika mereka melakukan prinsip, tidak melakukan hukum prinsip kasih di dalam firman Tuhan. Hidupnya tidak ada di dalam kasih. Mereka berlaku kejam. Ingat, seringkali mereka menghakimi dengan seenaknya sendiri. Bahkan kalau kedapatan orang berdosa pun, dia tidak enggan-enggannya menyiksa, tidak enggan-enggannya mereka melakukan tindakan-tindakan yang sangat kejam, bahkan sampai membunuh pun. Dia pemberontak, tamak, bahkan masih banyak lainnya tentang hal-hal berhubungan dengan orang fasik. Tentu hal seperti ini jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai ciri-ciri orang fasik itu lebih ada dalam kehidupan kita ketimbang kita menjadi orang benar. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi hal-hal seperti apa yang dikerjakan orang fasik, apa yang dilakukan orang fasik, itu tidak ada dalam kehidupan kita. Harus jauh-jauh dari kehidupan kita. Yang berikutnya, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi tidak berdiri di jalan-jalannya orang berdosa. Di mana kita saat ini berada, di lingkungan apa saat ini kita berada, keadaan apa yang kita alami hari-hari ini. Dunia ini masih banyak dengan dosa, dunia ini masih banyak dalam kehidupan-kehidupan yang tidak baik, banyak kejahatan-kejahatan masih ada dalam dunia ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tidak harus tinggal di dalamnya. Tetapi kita tetap harus tinggal sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang melakukan kebenaran daripada firman Tuhan itu. Hari-hari ini kalau kita melihat, banyak dosa-dosa perzinahan di mana-mana. Dari tontonan-tontonan, atmosfer yang begitu kuat mendominasi. Dan kita tahu itu ada sekeliling kita. Apa yang kita lakukan? Kita harus keluar dari tempat itu, keluar dari keadaan itu. Jangan kita terus merasa nyaman dengan keadaan seperti itu. Dan juga kondisi obat-obatan terlarang. Kalau kita melihat kasus kondisi keadaan mana marak dengan obat-obatan terlarang, apakah kita tetap tinggal di jalan-jalan itu atau kita menjauh? Tentu kita harus menjauh daripada obat-obat terlarang itu. Ya, jelas firman Tuhan katakan kita harus tidak tinggal di jalan orang-orang yang berdosa. Orang-orang berdosa itu orang-orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, yang hidupnya tidak menurut apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita lihat suatu contoh dari kehidupan Yusuf. Yusuf orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia orang muda yang memiliki mimpi, di mana dia akan memperoleh keberhasilan. Tetapi dalam prosesnya dia tidak mudah untuk mencapai apa yang diimpikannya. Banyak liku-liku kehidupannya dijalaninya,
banyak keadaan-keadaan sulit yang dihadapinya. Tetapi dia tetap memiliki suatu hidup, yaitu hidup di dalam kebenaran, yaitu hidup di jalan-jalan hidup orang benar. Ada suatu peristiwa di mana Yusuf mengalami suatu keadaan di mana dosa menghampirinya, dosa akan menghampirinya. Di situ dia tinggal di rumah Potifar. Situlah ada istri dari Potifar. Ya, melihat bagaimana Yusuf, seorang yang cakap, dia tertarik dengan Yusuf. Istri Potifar menggoda, istri Potifar mengingini akan keberadaan Yusuf itu sendiri. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak meresponinya. Yusuf tidak meresponi atau menanggapinya. Tetapi Yusuf meninggalkan, melari daripada dosa perzinahan itu. Kita baca di Kejadian 39 ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Itulah tindakan daripada Yusuf pada waktu dia tahu ada dosa perzinahan yang mulai menyerang, ada suatu dosa yang mulai menghampirinya, yang mendekatinya, tapi dia tahu itu tidak baik. Dia tidak tinggal di dalamnya, dia lari meninggalkannya, bahkan dia pergi menjauh daripada dosa perzinahan itu. Tuhan menyelamatkan Yusuf sehingga apapun yang bertubi-tubi terjadi dalam kehidupannya, Yusuf tidak berjalan di jalan orang berdosa. Yusuf tidak berjalan di jalan-jalan orang-orang fasik. Yusuf tidak berjalan di jalan-jalan orang-orang yang tidak benar. Dia tetap menjaga hatinya, tetap betul di hadapan Tuhan. Dia tetap menjaga nilai-nilai kebenaran di dalam hatinya, dalam kehidupannya. Apapun terjadi menempanya, dia punya alasan untuk dia kecewa. Dia punya alasan untuk dia sakit hati. Dia punya alasan untuk dia jatuh dalam dosa. Tetapi Yusuf memilih untuk melakukan kebenaran, untuk tetap tinggal di dalam kebenaran. Dan pada waktulah itulah kehidupan Yusuf diberkati. Pada waktu itulah kehidupan Yusuf diangkat Tuhan naik dan menjadi berkat bagi bangsanya. Sungguh luar biasa kehidupan Yusuf dipakai Tuhan. Kehidupan Yusuf menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ayat selanjutnya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah ini, tadi sudah katakan supaya kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan di jalan orang berdosa, tidak hidup di kumpulan pencemooh. Terus apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang benar? Yang itu harus suka akan Taurat Tuhan, harus suka akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita sudah memisahkan diri dari orang-orang fasik, dari orang berdosa, dari jalan-jalan orang berdosa, dari kumpulan penyemooh, hidup kita juga harus terus melekat dengan Tuhan. Caranya merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi tidak ada henti-hentinya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu terus menjadi bagian dalam kehidupan saudara semua. Amin. Jangan pernah lepaskan firman Tuhan dalam hari-harimu, dalam waktu-waktumu, dimanapun berada. Karena firman Tuhan itu ya senantiasa menuntun, akan menolong, terus membuat kehidupan kita sebagai mengerti jalan-jalan Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Berikutnya, ayat yang ketiga, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang berbuatnya berhasil. Jadi beradaan orang yang hidup di jalan orang benar, karena tadi hidupnya melekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu berbicara suatu kehidupan yang melekat, yang intim dengan Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan, tidak ada henti-hentinya. Dia menjadi seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Kalau saudara melihat bagaimana tanaman ditanam di tepi aliran air, tanaman itu tentu akan terus bertumbuh dengan segar. Sekalipun akan datang
masa-masa panas, musim panas datang, ya tanaman ini tidak akan mati, tidak akan layu, tetapi tetap akan tumbuh dengan subur, tumbuh dengan segar, dan terus akan bertumbuh, jadi tidak akan dipengaruhi apapun. Saudara, pada waktu saudara melekat dengan firman Tuhan, hidup saudara akan tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Apapun keadaan yang menempa, kanan, kiri, sekeliling apapun, saudara akan tetap bertumbuh, akan terus bertumbuh. Karena apa? Ya kita akan berakar di tepi aliran air, hidup kita ada di sumber airnya, kita akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Katakan, itu akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, yaitu akan menghasilkan buah. Dan kehidupan saudara akan menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa saja yang berbuahnya berhasil. Ini suatu yang luar biasa, janji firman Tuhan. Bagi setiap orang-orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan, hidup di jalan orang benar, hidup di jalan-jalan orang benar, seperti yang Tuhan inginkan. Yang kesukaannya merenungkan Taurat firman siang dan malam, yang kesukaannya terus bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dia akan seperti tanaman yang kuat tertanam di tepi aliran air, di mana dia akan selalu terima asupan makanan itu. Air membuat tanaman hidup, di mana kita juga akan terus hidup. Karena apa? Kita terima firman Tuhan tiap hari. Karena kita menerima, kita merenungkan firman Tuhan, itu membuat kita terus hidup, buat pribadi kita menjadi semakin bertumbuh, dan pada waktunya akan menghasilkan buah-buah. Sebab itulah yang kehendaki Tuhan, untuk kita menghasilkan buah. Hidup kita mau diubahkan, hidup kita mau dibentuk, disempurnakan, dan kita berbuah dan bertampak bagi banyak orang. Amin. Hiduplah seperti orang-orang yang hidup menurut akan jalan-jalan Tuhan. Hidup ketetapan orang-orang benar. Jalan hidup orang benar, itulah yang harus kita hidupi. Bukan kita hidup menurut nasihat orang fasik, tapi kita hidup di jalan-jalan orang benar, yaitu hidup menurut firman Tuhan. Bagaimana Tuhan membuat Yusuf berhasil. Saya percaya Tuhan akan buat kalian berhasil pada waktu kalian hidup tetap di dalam firman Tuhan, tetap hidup di jalan orang benar. Firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan saya. Pada waktu saya memasuki perkuliahan, pada waktu saya masuk dalam perguruan tinggi, saya memulainya dengan banyak hal, mungkin rasa cemas, takut, gentar, berbagai macam berkecamuk dalam pikiran saya. Tetapi di situ Tuhan menolong saya dengan firman Tuhan ini. Bagaimana saya harus hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Hidup dengan ketetapan orang-orang benar, yaitu jalan hidup orang benar. Itulah yang harus saya lalui. Jadi saya tidak hidup di jalan orang fasik. Saya tidak hidup di jalan orang berdosa. Saya tidak hidup di kumpulan pencemooh. Tetapi saya harus hidup di dalam firman Tuhan. Ini yang menjadi modal. Saya melakukan itu, ternyata benar. Saya menjadi seorang yang bertumbuh, di mana ada suatu aliran air yang terus membuat saya bertumbuh. Dan apapun terjadi tidak menggoyahkan saya. Dan situ buah-buah juga mulai muncul. Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Dengan sendirinya Tuhan mengerjakan itu. Kehidupan saya boleh menjadi berkat bagi teman-teman saya, orang-orang sekitar saya, yang dulu-dulunya jauh daripada Tuhan, yang masih jatuh dalam dosa, dosa perzinahan, dosa-dosa pornografi, atau yang lainnya masih banyak dosa kenakalan-kenakalan remaja waktu itu. Tetapi Tuhan sungguh luar biasa. Bahkan saya tidak menyangka di perkuliahan seakan saya tidak mampu, tetapi Tuhan mampukan saya. Sehingga banyak teman juga belajar bersama-sama dengan saya di kos-kosan, sehingga saya benar-benar merasa, wah luar biasa Tuhan. Tuhan mengangkat, Tuhan menolong, Tuhan memampukan, sehingga berdasar menjadi berkat bagi teman-teman saya. Ini suatu hal yang tak terlupakan, bagaimana Tuhan menolong, Tuhan memampukan, bahkan Tuhan menjadikan saya berkat. Ada suatu sukacita tersendiri, bisa menolong teman-teman dalam belajar, bisa menolong teman
teman-teman juga dalam hal konseling juga bisa mendoakan, bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Suatu hal yang sangat-sangat menyukakan. Saya menikmatinya. Karena apa? Karena saya hidup pada waktu itu di jalan orang benar. Seperti firman Tuhan yang saya dapatkan di awal saya pada waktu mau memasuki perguruan tinggi. Dan firman Tuhan inilah menjadi rema dalam perjalanan hidup saya di kuliah itu. Mari hari-hari ini, siapapun kau, dimanapun kau berada sebagai orang muda, jadilah engkau orang-orang yang hidup di dalam jalan orang benar. Hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan, bukan di jalan orang fasik. Di situ engkau akan bertumbuh, di situ engkau tidak akan mudah terombang-ambing, tidak akan dipengaruhi oleh musim apapun dalam hidupmu, dan engkau akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri pada hari ini. Tuhan, ucap syukur hari ini buat firman-Mu, buat kami belajar akan kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup di jalan orang benar, supaya hidup kami terus selaras dengan firman-Mu, berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu, supaya kami tidak, Tuhan, hidup di jalan orang-orang fasik, atau tinggal di dalam jalan-jalan orang berdosa, dan tidak tinggal dalam kumpulan pencemooh. Itu yang berakibat pada kebinasaan. Tetapi buat kami hidup di jalan-jalan-Mu, Tuhan. Buat kami memiliki kehausan, rasa haus dan lapar akan firman-Mu sebagai bagian ciri hidup orang yang hidupnya hidup di dalam jalan orang benar, yaitu hidupnya selalu berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, yang terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, bertindak berbuat sesuai dengan firman-Mu. Dan juga Engkau membuat, Tuhan, orang-orang muda hari-hari di mana berada, mereka menjadi orang muda yang hidupnya terus, Tuhan, di jalan orang yang benar, sehingga bertumbuh seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang akan terus bertumbuh subur, tidak akan mudah layu, musim apapun datang, dia tidak akan terguncangkan, tidak akan berubah, tetapi terus bertumbuh, bahkan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap bagi kerajaan Allah. Tuhan, jadikan Tuhan umat-Mu hari-hari ini menjadi umat yang kuat, terus bertumbuh, dan berbuah-buah dimanapun berada. Saat Engkau pimpin, umat-Mu jauhkan, pisahkan, dan segala sesuatu yang jahat. Dan Engkau senantiasa yang menuntun, mengajar sesuatu yang baru dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ucap syukur pada hari ini. Terima segala berkat terbaik daripada Tuhan saat ini memenuhi kehidupan-Mu. Dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. of a love.